Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, The Fool, di channel The Fool and His Mind. Pada video episode kali ini, saya akan sedikit berpendapat mengenai perbedaan atau mungkin dibahasakan kesenjangan pelayanan antara pasien asuransi dengan pasien umum. Asuransinya pasti teman-teman udah tahu ya. Ya, BPJS. Ya, asuransi BPJS. Nah, kenapa bisa muncul topik ini? Sebenarnya topik ini tuh bukan topik hangat lagi ya di halayak umum. Ini bukan topik yang udah lama basi. Tapi sampai saat ini saya masih sering dengar. Bahkan saya sering mengalami di rumah sakit orang-orang yang dari BPJS berganti kepesertaan jadi umum. Akibat misperception seperti ini atau miskomunikasi. Gimana? Ya sebelum saya ke kasus-kasus tersebut mungkin sedikit review ya. Jadi BPJS itu merupakan salah satu badan, BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Jaminan Sosial. BPJS Kesehatan ya. Nanti ada BPJS Ketenagakerjaan juga, BPJS Kesehatan. Jadi badan yang mengurus asuransi kesehatan. Ini merupakan salah satu badan yang melaksanakan program jaminan kesehatan nasional. Jadi Indonesia memiliki yang namanya SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kayak gitu kepanjangannya, SJSN. Di mana ada 5 program, salah satunya jaminan kesehatan ini. Ada jaminan kecelakaan kerja apa ketenaga kerjaan. Ya, terus jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun, seperti itu ya. Nah, ini BPJS ini salah satu badan yang khusus untuk melaksanakan salah satu program tersebut. Di mana BPJS ini pertama kali jadi BPJS sebelum tahun 2011 itu namanya itu Askes, Asuransi Kesehatan, yang dijalankan oleh PT Askes Indonesia ya PT Askes Indonesia tahun 2011 itu diganti diundang-undangkan nomor berapa ya? Nomor 24 kalau salah tahun 2011. Kemudian resmi dijadikan BPJS dan beroperasi pada tahun 2014 zaman Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, di mana BPJS ini langsung berada di bawah presiden. Jadi yang bertanggung jawab dia bertanggung jawab kepada presiden langsung. Jadi nggak ke Kemenkes, nggak ke Kementerian Kesehatan, tidak. Maupun ke ID. Jadi ke ID. Jadi di Indonesia ini ada 3 kekuatan atau 3 organisasi, 3 kekuatan kesehatan lah bilangnya. Kalau di One Piece kan 3. Marineford, Enies Lobby, sama Impel Down. Kalau di Indonesia untuk kesehatan itu ada 3 juga. Ada Kemenkes, kemudian ada BPJS, dan yang ketiga ada ID. Kalau menurut pendapat saya, ada 3 ini yang menjadi circle yang menentukan kesehatan di Indonesia sekarang. BPJS sebagai organisasi independen di bawah presiden langsung, kemudian Kemenkes, dan juga ada ID, Ikatan Dokter Indonesia. Oke, itu sedikit tentang BPJS. BPJS juga organisasi badan yang nirlaba ya, artinya nggak menuntut profit. Jadi nggak ada profit dan dia bersifat gotong royong. Artinya gotong royong di sini jadi tuh seumpamanya ada 10 orang nih dalam satu negara, ya bilangnya 10 orang. Dimana nanti setiap 10 orang ini menyetorkan uang 10.000 ke negara setiap bulannya. Jadi ada 100.000 dalam 1 bulan. Nah, seumpamanya dalam 1 bulan itu ada 1 orang yang sakit dan dia butuh uang 100.000, maka uang yang terkumpul tadi digunakan untuk membayar si orang yang satu sakit ini. Sehingga itu sistemnya gotong royong atau arisan lah bisa dibilang. Tapi kalau sakit nggak arisan namanya. Ya, gotong royong seperti itu ya. Nirlaba, gotong royong, terus nirlaba, gotong royong portable bisa digunakan di mana saja di seluruh Indonesia. Kemudian accountable ada 7 sifat ya, lupa saya BPJS itu. Ya pokoknya itulah. Transparan, ya itulah. Nah,
Jadi seperti itu ya. Dan kepesertaannya wajib. Menurut Bapak Jokowi itu 2019 itu 100% penduduk Indonesia harus punya BPJS. Kalau enggak, ngurus-ngurus yang lainnya tuh bakalan susah. Kayak ngurus KTP, ngurus pajak, ngurus samsat, sebagai macam akan dipersulit. Tapi nggak tahu ya kenyataan di lapangan seperti apa. Karena saya, meskipun masih kedokteran, sampai 2019 kemarin sebenarnya belum punya BPJS. Tapi akhir 2019 bikin BPJS. Karena saya udah di RS, mulai dokter muda jadi koas, pendidikan di klinik di rumah sakit, sehingga ditakutkan saya terkena penyakit-penyakit menular dari rumah sakit yang nanti biayanya gede kayak gitu. Sehingga ya bikin BPJS. Nah, kayak gitu ya. Jadi uangnya tuh gotong royong, sehingga nanti kalau salah satu orang di BPJS itu nggak bayar, umpamanya kayak tadi ada 10 orang yang punya BPJS di satu negara, sedangkan satu orang nggak bayar, sehingga dalam satu bulan tuh cuma ada 90.000 uang. Kan masing-masing tadi iuran 10.000 ya, 90.000, sedangkan kalau ada orang sakit satu orang sakit, nah, dan biayanya 100.000, BPJS minus. BPJS minus. Tapi kalau BPJS minus ini, BPJS tuh nggak bakal sampai minus. Nah, makanya yang dibebankan siapa? Yang dibebankan rumah sakit sekarang. Jadi, rumah sakit yang menangani pasien itu seharusnya membayar 100.000 yang dibawa dari rumah sakit, dari BPJS memberikan ke rumah sakit. Jadi, pada saat pasien sudah selesai diobati nih, udah selesai diobati, kemudian rumah sakit akan menalangi terlebih dahulu. Ya, sepaman saya nggak begitu paham manajemen rumah sakit, tapi dulu saya pernah face to face tanya langsung sama salah satu petugas BPJS di kantor BPJS di Jawa, di Pulau Jawa. Saya tanya, jadi yang membayar dahulu dari pihak rumah sakit, nanti setelah terkumpul nota-notanya, baru dari BPJS uangnya turun, seperti itu. Nah, yang menjadi masalah, jikalau dari atas, dari BPJS-nya yang di cover itu seharusnya 100.000, tapi BPJS cuma punya uang 90.000, ya sisa 10.000 ini siapa yang bayar? Ya rumah sakit yang bayar. Nah, kalau rumah sakit nggak punya uang, gimana? Ya rumah sakit minjem ke bank. Karena dari BPJS nggak mau ke bank, kayak gitu. Ya ini kembali lagi, ini pengalaman saya dari apa yang saya tanyakan ke pihak BPJS. Oke, dari pihak BPJS. Saya nggak tahu manajemennya seperti apa sekarang. Mungkin udah berubah. Mungkin nanti kalau ada yang tahu terkait masalah ini bisa komen di bawah. Sehingga pengetahuan kita bersama bisa semakin lebih baik. Dan nanti saya konfirmasi di video berikutnya. Seperti itu ya. Nah, sehingga kenapa BPJS itu bisa defisit? Ya karena ada yang nggak bayar. Kayak tadi nggak bayar. Sedangkan cuci darah itu mahal. Sedangkan orang yang cuci darah mungkin orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah ya, sehingga dia iurannya dikit atau bahkan dia dapat bantuan dari pemerintah. Nah, sehingga untuk membayar cuci darah itu besar biayanya. Biayanya besar. Sehingga sistem gotong royong ini menurut saya sendiri ya cukup naif sih. Karena emang ya Indonesia keuangannya itu berlimpah, tapi alokasinya seperti pelangi alokasinya. Ya udah. Ya itu sedikit dengan BPJS. Tapi saya nggak membahas tentang itu di sini. Tapi ini udah 9 menit videonya, tapi saya membahas tentang BPJS. Nah, yang saya mau bahas terkait dari laporan-laporan atau enggak keluhan-keluhan masyarakat terkait bahwa pasien BPJS dilayaninya setengah hati. Sebelum saya berkomentar lebih, kesimpulannya itu hoax. Nggak ada. Pelayanan tetap sama. Baik umum, baik BPJS. Sama semua. Kembali setiap saya cerita, saya akan membawa pengalaman saya di rumah sakit. Sering saya mendapatkan pasien, misalnya pada saat saya di stasi atau bagian anak. Di bagian anak itu banyak pasien-pasien anak yang kontrol ke rumah sakit menderita penyakit TBC, tuberkulosis, penyakit bakteri
tuberkulosis yang menyerang paru-paru. Sebagian dari mereka itu pasiennya umum, artinya bayar sendiri. Pasien BPJS itu agak jarang malah anak-anak. Gak tahu orang tuanya malas aja ngurus, malas iuran kayak gitu. Dan saya sebagai asisten dokter kala itu, dokter anak, spesialis anak, sama, baik pasien baru maupun kontrol lama sama. Perlakuan sama. Saya dokter spesialisnya nanya sama, meriksanya sama, obatnya pun sama. Gak ada beda sama sekali, pelayanannya sama. Sama semua, mau umum, mau BPJS. Malah terkadang beberapa obat-obatan itu tuh gak diresepin sama dokternya. Karena apa? Karena pasien umum bayarnya udah banyak. BPJS itu gratis, sedangkan umum itu bayar. Kan? Sedangkan obat-obat TBC itu nggak cuma obat-obatan untuk bunuh bakterinya, ada obat-obatan lainnya yang harus dibeli. Obat zat besinya untuk pertumbuhan si anak, obat kalau ada batuk, obat-obat kalau ada pilek, sebagainya macam. Itu mereka bayar pakai uang sendiri, sedangkan BPJS gratis. Sehingga nanti kadang-kadang obat-obat tertentu, nanti waktu diresepkan sama dokternya, pasiennya mengeluh nggak punya uang, ya udah, diresepin. Nah itu. Lain lagi kalau penyakit-penyakit misalnya operasi. Kayak operasi tersebut juga sama. Dari BPJS itu gratis operasinya. Gratis. Sedangkan umum ya bayar. Dan mahal. Tapi bedanya apa? Ada beberapa obat-obatan yang memang nggak di-cover oleh BPJS. Ya. Jadi misalnya saya ambil penyakit-penyakit yang memang sumbernya dari penyakit-penyakit yang sumbernya dari bahan-bahan radikal bebas yang ada di lingkungan kita. Polusi udara itu radikal bebas. Misalnya pada saat saya stase ilmu penyakit telinga hidung tenggorokan THT, dokter THT itu sendiri dia punya suatu obat-obatan atau enggak dia tahu obat-obatan yang bisa menyembuhkan secara efektif suatu penyakit atau enggak meredakannya ya untuk jangka panjang bagus. Oke. Tapi masalahnya di BPJS obat-obatan ini nggak di-cover. Jadi obat-obatan di BPJS obat-obatannya itu sistem paket. Misalnya obat penyakit pilek karena alergi, namanya itu rinitis alergika. Obat-obatnya itu A, B, C ya gitu lah. Obatnya A, B, C. Tapi seharusnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sekarang, dengan perkembangan kesehatan sekarang, ABC ini cuma obat standar. Tapi yang lebih ampuh itu ada obat DEF. Nah, DEF ini nggak di-cover sama BPJS. Karena menurut BPJS, ABC udah cukup untuk menangani penyakit seperti ini. Sedangkan ilmu pengetahuan sekarang, DEF ini bakal memberikan efek bagus yang lebih seperti itu. Nah, sehingga bedanya di sana. Obat-obatan DEF ini lebih manjur ketika ditambahkan atau diganti. Ditambahkan ABC-nya ditambah DEF atau enggak ABC itu diganti dengan obat GHI. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti bedanya BPJS sama umum tuh kayak gitu. Ini namanya juga asuransi ya. Asuransi itu kan seperti saya katakan tadi, kalau enggak sistem paket kayak gini BPJS defisit terus. Nah, sehingga di sana bukan salah dokternya itu mau yang terbaik buat pasien. Dokter itu nggak belajarnya cuman setelah lulus dari pendidikan dokter udah nggak belajar lagi. Enggak, dokter itu long life learner. Ya sama kayak jurusan-jurusan lain juga. Tapi dokter itu lebih diwajibkan long life learner karena ilmu pengetahuan itu berkembang, penyakit-penyakit itu berkembang juga. Mungkin penyakit sekarang tuh cuman bisa diobati dengan ABC udah ampuh. Tapi 10 tahun ke depan, obat ABC-nya ini udah nggak ampuh. Entah karena obat ABC-nya udah nggak poten, atau nggak penyakitnya emang udah berkembang. Berevolusi penyakitnya. Nah, sehingga dokter itu ya, mereka tuh mau yang lebih buat pasien. Tapi masalahnya asuransi nggak mengizinkan.
Jadi dokter itu kalau ada yang menyalahkan dokter, dikatakan mata duitan karena perilakunya nggak setara, itu ada. Tapi yang saya sayangkan itu, yaitu mungkin karena kurang komunikasi dari dokternya terkait edukasi ini, atau kan kurangnya pengetahuan dari masyarakat. Nah, yang lebih anehnya lagi, waktu pasien IGD, jadi pasien IGD, instalasi gawat darurat itu sering mereka berpikir bahwa pasien BPJS itu nggak bakal ditanganin. Sehingga bahkan ada yang dari BPJS lari ke umum akibat persepsi yang saat ini. Nah, mereka waktu ke IGD, mereka tuh nggak ditangani sama sekali, dicuekin. Cuma didatangin sekali, oh dilihat, oh iya, habis itu jalan. Pasien apa? BPJS. Tenaga kesehatan nanyain itu nanti buat administrasinya. Nanti kalau BPJS itu lebih ribet administrasinya. Karena perlu kartu BPJS, perlu bla 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 kayak gitu. Sehingga kalau emang dia pasien BPJS, lupa bawa kartu, ya ambil kartunya dulu. Seperti itu ya. Nah, tapi apa? Karena perilaku seperti itu, mereka tuh dari BPJS pindah ke umum. Karena menurut mereka tidak dilayani karena BPJS salah. Di IGD bukan kayak gitu sistemnya. IGD itu sistemnya triase. Mungkin teman-teman bisa nonton di video-video saya terkait triase episode 2 kalau salah. Nah, di sana ditonton kalau mau. Jadi sistem IGD itu nggak kayak poli. Kalau di poli, siapa yang datang pertama dia yang dilayani pertama. Oke, kalau di IGD nggak. Siapa yang lebih parah, dia yang dilayani pertama. Di IGD itu ada 3 level, merah, kuning, hijau, hitam. Ada 4 level. Kegawatan pasien. Hitam itu udah mati pasiennya, hijau masih sehat-sehat, masih keluhannya nggak begitu tinggi, keluhannya biasa-biasa aja. Yang merah ini udah mengancam jiwa, kalau nggak ditangani dalam 0 menit, pasiennya meninggal. Kuning tengah-tengah kayak gitu. Jadi di IGD kalau ada pasien merah, kuning, hijau, yang merah ditangani dulu, yang kuning kedua, yang hijau ketiga. Meskipun yang hijau ini datang duluan, ketika ada 9 pasien merah berikutnya yang datang, 9 pasien merah itu yang ditangani terlebih dahulu, baru yang hijau. Nah, terkadang pasien di IGD berpikirnya kayak gitu. Dia tuh pasien hijau, atau enggak pasien kuning. Nah, pasien yang berlabel kuning, kayak gitu, kegawat daruratannya sedang dan rendah, enggak gawat yang tinggi. Nah, mereka berpikir, aku nggak diobati karena aku BPJS. Bukan. Ini karena kegawatan. Nah, begitu juga di bangsal. Sama seperti itu ya. Nah, jadi intinya yang ingin saya sampaikan, baik pasien BPJS, baik pasien umum itu tidak ada perbedaan perlakuan. Baik di poli maupun di IGD. Di IGD, pasien itu dibedakan perlakuan berdasarkan tingkat kemarahan, bukan berdasarkan dia umum atau BPJS, tidak. Jadi kalau ada yang ganti dari BPJS ke umum, salah besar, rugi besar Anda. Rugi besar Anda buang-buang duit. Karena waktu memanfaatkan BPJS malah umum. Nah, kayak gitu ya. Nggak ada nggak ada istilah gitu. Di poliklinik umum juga sama. Nggak ada masalah kayak gitu. Di poliklinik umum, siapa yang datang duluan, dia yang dilayani, obat-obatan sama, kecuali obat-obatan yang nggak di-cover sama BPJS. Dan dokter tidak ingin sebenarnya pasien menerima obat-obatan yang dulu, dengan rekomendasi yang dulu. Dokter pengen obat-obatan yang terbaru bahkan. Tapi asuransi tidak mengizinkan. Ya, asuransi tidak membolehkan. Karena itu kalau bakal dilakukan, BPJS bisa defisit. Nah, BPJS defisit seperti tadi. Karena sistem gotong royong ini yang susah sekali diterapkan di Indonesia, baik itu karena kepesertaannya yang kurang memenuhi syarat, pemilihan pesertanya, mungkin nanti fraud-fraud di BPJS, mungkin dalam video yang lainnya saya akan sampaikan kenapa BPJS itu bisa defisit. Tapi intinya BPJS defisit itu karena yang bayar dikit, yang butuh banyak, defisit. Sedangkan suntikan dana atau subsidi dana dari atas itu kurang. Gitu, kurang. BPJS ini langsung BPJS bertanggung jawab ke presiden. Nah, jadi ya saya nggak mau menggiring opini di sini ya. Jadi BPJS itu sebenarnya hutangnya itu
nggak terlalu banyak kalau dilihat dari skala nasional seperti itu loh. Dengan suntikan dana yang lumayan dari pemerintah ya bisa nutupi defisit dari BPJS. Tapi tetap aja kalau dari sistemnya nggak bagus, baik itu sistem pemilihan pesertanya nggak bagus, artinya yang menerima bantuan itu, jadi BPJS kan ada yang menerima iuran, ada yang nggak menerima iuran. Yang menerima iuran ini, menurut pengalaman saya ke desa-desa, itu ada orang kaya yang ikut menerima iuran juga, atau penerima bantuan iuran PBI. Nah, itu tuh ngeselin banget. Nah, sampai di rumah mereka ditempel penerima bantuan iuran, padahal mobilnya 2 jejer ya gitu. Ada yang malu, ada yang enggak. Yang malu dicopot terus dia lapor ke pihak kelurahan. Tapi yang malu ya biarin. Nah, kayak gitu loh. Nah, itu. Jadi, saya harap teman-teman hilangkan stigma itu, BPJS itu tetap dilayani sama. Nah, kecuali mungkin ada paket-paket tertentu yang nggak ada di BPJS yang seharusnya itu lebih ampuh untuk mengobati pasien. Dan itu bukan kesalahan dokter ya. Itu dokter menginginkan yang terbaik. Oke. Tapi inilah birokrasi yang ada di Indonesia sekarang. Kita masih lemah dalam ekonomi, kita masih lemah dalam sistem. Nah, ya kita harus, ya yang saya titik beratkan sini, kita harus bisa memaklumi semua itu. Ya. Sehingga kita harus bagi satu kesatuan negara, sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia, ya harus bekerja sama, bergotong royong untuk menjadikan Indonesia ini lebih maju. Baik dari segi ekonomi, kesehatan, dan juga yang memberantas rasisme-rasisme yang ada sekarang, seperti itu. Oke, sekian. Ya mungkin udah terlalu panjang video saya. Mudah-mudahan teman-teman menangkap inti dari apa yang saya katakan terkait kenapa BPJS bisa defisit, yang tidak secara banyak saya sampaikan, tapi intinya jangan taruh kecewaan teman-teman pada dokter terkait buruknya pelayanan BPJS seperti itu. Karena dokter dan tenaga kesehatan hanya menjalankan mandat dari BPJS. Dan mandat dari BPJS itu, ya seperti tadi itu, ada kurang-kurangnya. Karena ini sistem yang baru. Sistem yang baru akan terus berkembang, sehingga kalau diberikan feedback terus-menerus akan lebih baik. Tapi nggak tahu ya, sampai sekarang nggak baik-baik juga masalahnya. Nah, dan semua ini juga tergantung teman-teman mau ikut berpartisipasi tidak untuk menyehatkan kesehatan Indonesia. Karena setiap iuran dari teman-teman itu sangatlah berguna bagi orang lain. Meskipun teman-teman nggak pakai sekarang. Ya, sekian dari video saya kali ini. Sekali lagi saya hanya mahasiswa kedokteran yang baru belajar. Banyak ilmu yang saya belum pelajari. Dan banyak ilmu yang belum saya pahami. Dan mungkin saya pelajari tapi saya tidak memahami secara utuh. Sehingga kalau ada yang salah dari video saya, baik penyampaiannya maupun materi yang saya sampaikan, fakta dan opini, silakan komentar sebanyak mungkin di kolom komentar. Sehingga saya tahu apa kesalahan saya dan saya akan perbaiki dari diri saya sendiri, dan mungkin akan saya klarifikasi di video-video selanjutnya seperti itu. Oke, baik. Kalau teman-teman suka dengan video saya, silahkan di-subscribe. Kalau enggak, ya udah. Tapi saya minta subscribe sih sebenarnya. Ya, dan like dan share ya. Kalau suka di like, kalau nggak suka ya jangan di dislike lah. Ntar mood saya turun buat bikin video. Oke? Ya baik. Sekian dari video saya. Terima kasih sudah mau menonton. Tonton video-video episode lainnya. Mudah-mudahan berguna bagi teman-teman dan juga berguna bagi saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your mind focused.